ini kompartemen susceptible, kompartemen infected, kemudian setelah terinfeksi orang tuh kalau nggak meninggal ya sembuh. Totalitas orang yang rentan terpapar tuh kita sebut S, fungsi waktu variabelnya. Yang terpapar pada satu-satu I, fungsi waktu. Yang sembuh atau yang meninggal di jumlah itu R, fungsi waktu. Ya ini kalau ditambah setiap saat diasumsikan sama dengan jumlah populasi. Nah sekarang ada yang berpindah dari S ke I. Ini koefisiennya disebut beta ya. Beta kali apa? Konsentrasi berapa jumlah orang yang terinfeksi gitu kali I gitu bagi N. Nah ini laju perubahan S terhadap waktu ya ini, tapi berkurang kan ketika masuk ke infected dia nggak ada, masuk ke infected jadi dia berkurang. Jadi itu S dot atau ds per dt itu mean beta. Ini ditegaskan karena time varying ya. Beta itu faktor penularannya gitu berubah terus juga. Kalau ketat itu kecil, kalau prokesnya kurang ketat dia besar. Kali S kali I per N. Nah nanti I dot perubahan jumlah orang yang terinfeksi itu dia dapat masukan perpindahan dari mean beta SI per N itu masuk menambahkan jumlah yang infected. Tapi setiap saat orang yang terinfeksi itu ada yang sembuh. Laju kesembuhannya disebut gamma. Ya. Gamma itu kira-kiranya 1 dibagi periode penyembuhan ya. Kalau di Indonesia tuh sekarang antara 1/10 hari sampai 1/14 hari sampai 1/10 hari kira-kira. Gamma itu. Tapi ini pun berubah terhadap waktu tergantung penanganan tenaga kesehatan. Nah, yang main gamma TI ini pindah jadi recovered. Apakah dia meninggal atau sembuh? Nah, persamaannya cuma ini. Nah, ini kan 3 variabel, hakikatnya nanti cuma 2. Jadi dalam persamaan state dia bisa dinyatakan persamaan state 2 variabel S dan I saja. Dan ini tidak pernah bisa dilinearisasi karena ada non-linearnya di mana ada perkalian antara S dan I. Ya. Jadi antara variabel state 1 dan 2. Itu namanya non-linearitas yang disebut bilinear ya. Bukan sinus, bukan apa ya, tapi perkalian S dan I ini baik di persamaan pertama dan kedua ini yang menimbulkan non-linearitas ya. Non-linearitas yang disebut bilinear.
ada perkalian antara variabel X1 dan X2. Nah, jadi dia ini kesimpulannya, ini nanti persamaannya ini adalah persamaan nonlinear time varying SIR itu. Nah, ini menjadi tugas Anda PR minggu depan ya, menjelaskan model SIR ini dengan bahasa Anda sampai dinyatakan dalam persamaan X dot sama dengan F T X T itu ya. Nah, ini ya, F-nya apa, tunjukkan juga kalau ordernya ini 2 ya, state-nya cuma 2, state-nya apa. Sehingga paling enggak Anda kebayang, oh ini contoh sistem nonlinear time varying ya. Yang kita bahas nonlinear time varying. Salah satunya model pandemi. Dulu saya tuh pecinta matematik luar biasa, sekarang juga. Tapi saya tuh sekarang nggak terlalu percaya matematik matematik gitu. Tapi pakai sebagai tool, supaya Anda dapat gambaran. Ini saya screen share, kelihatan nggak? Ada, Pak. Omnikalkulator.com ya, Pak. Omnikalkulator ya. Ini saya kasih mainan ya. Populasi Indonesia 270 juta. Nah, sekarang yang sudah terinfeksi Omikron itu berapa? Sejuta ada enggak? Saya anggap 4% karena banyak yang enggak ini ya. Karena banyak yang enggak ngelapor gitu. Atau 8% lah ya. Dan saya anggap tidak ada yang imun karena kenyataannya yang sudah vaksin pun bisa terpapar. Infeksinya laju reproduksi itu gabungan antara gamma dan beta. Ini kita anggap time invariant dulu. Biasanya 2,8 serem ya, R0. Serem banget lah. Kita kalau 2,8 nanti Anda bisa nangis lihat ya. Tapi kita ambil aja koefisien reproduksi yang sekarang tuh kira-kira 1,5. Pakai other infection, maksudnya kita bisa masukkan sendiri koefisien reproduksi. Koefisien reproduksinya itu adalah 1,5. Misalnya ya, ini bisa dilihat di John Hopkins University. Recovery time-nya kita anggap 10 hari sekarang ya. Nah, kalau situasinya seperti itu, nanti hasil simulasinya pakai SIR itu langsung kelihatan nih kayak gini nih. Ya. Ini masih akan naik 24 hari lagi turun dia. Ya. Nah, ini bisa ditala, tentunya bisa di fitting. Ini yang merah itu infected ya. Yang biru itu total yang apa?
yang terpapar gitu. Yang kuning itu yang susceptible turun gitu. Jadi kalau kita misalkan sekarang yang terpapar tuh sebetulnya udah 8%, udah 20 juta Omikron ya. Banyak yang nggak daftar apa itu. Ya sekarang sudah mau 24 hari lagi mau muncak ini. Atau mungkin sudah lebih. Ya saya cuma aja, ingin mengatakan ke Anda itu, ini yang kita ngomongin model SIR apa itu bukan apa ya, bukan teori yang menjulang ke langit itu enggak, tapi ada di hadapan Anda itu. Dan saya udah buktikan ya, model SIR itu global stabil secara Lyapunov ya, nanti kita akan pelajari. Sekarang tuh udah ada 3 gelombang dan lain-lain itu bisa dipahami dengan Lyapunov ya. Dan, jadi we are talking about something very very close ya. Nanti konsep kontrolnya pun bisa dipelajari di sana ya. Harusnya bagaimana ya kalau PPKM itu dampaknya seperti apa dan lain-lain. Ya ini mumpung ya Anda beruntung ya karena yang tahun-tahun lalu saya belum mengajarkan Lyapunov ini, nggak ada konteks SIR-nya karena belum ada pandemi memang. Ini kebetulan ada case yang sangat ada di depan mata ya. Jadi langsung kita coba lihat. Di samping itu nanti Lyapunov ini juga sangat berguna sebagai core dari algoritma pembelajaran machine learning yang disebut gradient descent, itu pembuktiannya juga pakai Lyapunov ya. Sebenarnya backpropagation dari deep learning itu juga Lyapunov-like proof juga. Jadi Anda bisa bayangkan betapa fundamentalnya analisis kestabilan sistem nonlinear time varying namanya Lyapunov ini. Barangkali itu ya kuliah kita hari ini. Mohon izin untuk mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.